Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terbaru teman-teman, ternyata Habib Bahar bin Smith digebukin warga ya. Gak tahu penyebabnya apa. Dalam video ini viral ya teman-teman. Oke, kita lihat ke videonya. Mohon disimak sampai akhir biar gagal paham ya. Oke, lihat ke videonya. Habib Bahar bin Smith, seorang pendakwa kontroversial, datang ke sebuah daerah di Jawa Barat untuk berceramah. Dalam ceramahnya, ia mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang sangat dihormati masyarakat setempat. Ucapan tersebut menyulut kemarahan warga, yang berujung pada pengeroyokan terhadap Habib Bahar hingga ia babak belur. Situasi semakin memanas ketika berbagai pihak ikut campur, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Malam itu, langit di sebuah desa di Jawa Barat tampak mendung, seakan memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Sebuah pesantren yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh ratusan orang yang berduyun-duyun datang untuk menghadiri ceramah Habib Bahar bin Smith. Beberapa di antara mereka adalah santri, tetapi banyak juga warga sekitar yang sekadar ingin mendengar langsung ceramah sang pendakwah yang dikenal lantang dan tanpa tebeng aling-aling. Di sudut-sudut pesantren, para pemuda desa berkumpul, sebagian besar hanya ingin memastikan apakah kehadiran Habib Bahar akan membawa pesan damai atau justru menyalakan api ketegangan. Habib Bahar datang dengan iring-iringan mobil yang melaju perlahan di tengah kerumunan. Suasana di sekitar pesantren berubah tegang saat kendaraan berhenti. Beberapa pengawal pribadinya keluar lebih dulu, memastikan situasi aman sebelum Habib Bahar turun dari mobil dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Tatapan matanya tajam, seolah menantang siapa saja yang mencoba meragukan keberaniannya. Beberapa santri dan panitia menyambut dengan takbir, tetapi di sudut lain, ada desas-desus ketidaksenangan yang mulai terdengar dari kalangan warga setempat. Seorang pria parubaya, yang dikenal sebagai tokoh desa, berbisik kepada kawannya, kenapa harus dia yang berceramah? Orang-orang di sini menghormati Kang Deddy Mulyadi. Kalau dia sampai bicara yang tidak pantas, bisa gawat. Kawan di sebelahnya hanya mengangguk, wajahnya terlihat khawatir. Mereka tahu, sebagian besar warga desa sangat menghormati Kang Deddy, bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Habib Bahar melangkah naik ke panggung sederhana yang telah disiapkan di halaman pesantren. Di sekelilingnya, para santri duduk rapi, sementara warga berdiri di belakang, menyaksikan dengan tatapan waspada. Sebelum memulai ceramahnya, ia menatap hadirin sejenak, seolah ingin mengukur suasana hati mereka. Lalu, dengan suara lantang, ia membuka dengan kalimat pembuka yang keras dan penuh semangat, membuat sebagian orang bergetar, entah karena kekaguman atau ketegangan. Namun, sejak awal, suasana terasa ganjil. Beberapa pemuda yang biasanya antusias mendengarkan ceramah justru memilih berdiri dengan tangan terlipat di dada, menunggu dengan penuh kewaspadaan. Mereka pernah mendengar bagaimana ceramah Habib Bahar seringkali berisi sindiran pedas, dan malam ini, mereka tidak akan tinggal diam jika ada kata-kata yang mereka anggap menghina tokoh kebanggaan mereka. Di beberapa sudut, beberapa warga bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka, bersiap mengabadikan momen yang bisa menjadi bukti jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Asep menggertakkan giginya. Ia adalah seorang penggemar berat Kang Deddy Mulyadi, dan baginya, tidak ada yang boleh merendahkan sosok itu. Kalau sampai dia bicara macam-macam soal Kang Deddy, kita harus ajarkan dia sopan santun, bisiknya kepada teman-temannya yang berdiri di sampingnya. Sementara itu, seorang panitia yang bertanggung jawab atas acara mulai merasa tidak enak. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Tangannya berkeringat saat ia melirik beberapa warga yang tampak berbicara dengan nada rendah namun serius. Ia tahu, sekali saja Habib Bahar menyentuh topik yang salah, maka situasi bisa berubah dari pengajian menjadi kerusuhan. Di atas panggung, Habib Bahar terus berbicara dengan penuh semangat, tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata menatapnya bukan dengan kekaguman, melainkan dengan amarah yang mulai membara. Kata-katanya semakin tajam, seakan ia tidak peduli dengan siapa yang ada di hadapannya. Para pendukungnya bersorak, tetapi di bagian lain, keheningan berubah menjadi bisikan-bisikan tajam yang menyiratkan kemarahan yang tertahan. Angin malam berhembus dingin, tetapi suasana di pesantren itu justru semakin panas. Dalam hati, beberapa warga sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi.
Mereka tidak akan membiarkan tanah Pasundan dinodai oleh kata-kata yang mereka anggap merendahkan sosok yang mereka hormati. Malam yang seharusnya menjadi malam ilmu berubah menjadi malam yang dipenuhi ketegangan, sebuah badai yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Suasana semakin tegang ketika Habib Bahar mulai memasuki inti ceramahnya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali mengepalkan tangannya ke udara untuk menegaskan setiap pernyataan yang ia sampaikan. Para santri menyimak dengan penuh perhatian, sementara sebagian warga mulai merasa tidak nyaman dengan nada bicaranya yang semakin meninggi. Beberapa orang sudah saling berbisik, bertanya-tanya kemana arah pembicaraan ini akan bermuara. Ada orang yang pura-pura baik, tapi di belakangnya penuh kepalsuan. Sok membela rakyat, padahal hanya cari panggung. Suara Habib Bahar bergema di tengah kerumunan. Kalimat itu bagaikan api yang menyulut tumpukan jerami kering. Banyak yang langsung paham bahwa sindiran itu mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi. Beberapa pemuda desa menegang, tangan mereka mengepal kuat, dan raut wajah mereka mulai merah padam. Asep, pemuda yang sejak awal sudah merasa tidak suka dengan kehadiran Habib Bahar, merasakan dadanya bergejolak. Ia menoleh ke teman-temannya yang berdiri di sampingnya, dan mereka saling bertukar pandang penuh amarah. Kurang ajar dia, berani-beraninya menghina Kang Deddy di tanah Sunda, bisik Asep dengan gigi terkatup rapat. Nafasnya memburu, seolah-olah ia sedang menahan diri agar tidak langsung melompat ke depan panggung. Habib Bahar tidak berhenti di situ. Ia terus melontarkan sindiran yang semakin tajam. Orang-orang seperti itu tidak pantas dijadikan panutan. Banyak bicara soal kebaikan, tapi di belakangnya munafik. Rakyat hanya diperalat untuk citra diri. Kata-kata itu mengiris telinga warga yang sudah sejak lama menaruh hormat kepada Kang Deddy. Beberapa orang yang semula tenang kini mulai bergerak maju, wajah mereka menegang, sorot mata mereka penuh dengan kemarahan yang tertahan. Seorang pria tua yang duduk di barisan depan menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya. Ia menoleh ke arah panitia acara dan berbisik, hentikan dia sebelum terlambat. Namun, panitia hanya bisa menunduk cemas. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kuasa untuk membungkam Habib Bahar yang terkenal keras kepala dan tak pernah mundur dalam berargumen. Dari sudut lapangan, seorang pemuda tiba-tiba berteriak lantang, "Jaga ucapanmu, Habib. Ini tanah Sunda, jangan kau hina orang yang kami hormati." Suara itu seperti guntur yang menyambar langit malam. Seketika, suasana berubah menjadi semakin panas. Beberapa warga mulai berteriak-teriak, menuntut Habib Bahar untuk menarik ucapannya. Sementara itu, para santri mencoba menenangkan massa, tetapi gelombang kemarahan sudah tak terbendung. Habib Bahar justru menatap tajam ke arah pemuda yang berteriak tadi. Dengan wajah penuh percaya diri, ia membalas, "Kenapa? Takut mendengar kebenaran? Kalau kau tidak suka, itu urusanmu. Aku hanya menyampaikan apa yang benar." Ucapannya bukannya meredakan situasi, malah menyiram bensin ke dalam api. Warga yang sudah panas langsung merangsek maju, mendorong pagar pembatas yang memisahkan mereka dari panggung. Asep tidak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah cepat, ia menerobos kerumunan, mendorong orang-orang di depannya. "Kalau kau berani bicara di sini, kau juga harus berani bertanggung jawab, Habib." Teriaknya dengan penuh emosi. Suaranya menggema, diiringi sorak-sorai dari warga lain yang mulai bergerak mendekati panggung. Panitia ceramah mulai panik. Beberapa dari mereka berusaha menghalangi massa, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Salah seorang ustaz pesantren buru-buru naik ke panggung, berusaha menenangkan keadaan. "Saudara-saudaraku, harap tenang. Jangan sampai kita bertindak gegabah." Namun, kata-katanya seperti angin yang berlalu begitu saja. Kemarahan warga sudah mencapai puncaknya, dan mereka tidak akan mundur sampai harga diri mereka dipulihkan. Di atas panggung, Habib Bahar masih berdiri tegak, tetapi kini ia mulai menyadari bahwa situasi sudah di luar kendali. Teriakan semakin keras, beberapa orang bahkan mulai melempar botol plastik ke arah panggung. Di sudut-sudut pesantren, beberapa pemuda mulai mengepalkan tangan, bersiap jika keadaan benar-benar pecah menjadi kekacauan. Malam itu, tanah Sunda berguncang oleh amarah warganya yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Badai sudah di depan mata, hanya tinggal menunggu kapan ia akan benar-benar meledak. Kerumunan warga yang marah semakin merangsek ke depan, mendekati panggung tempat Habib Bahar berdiri. Suara teriakan semakin keras, tidak lagi sekadar protes, melainkan hujan makian yang menggema di seluruh pesantren. Coba menahan massa agar tidak naik ke panggung,
tetapi jumlah mereka kalah jauh dibandingkan dengan warga yang sudah terbakar emosi. Asep, dengan napas memburu dan mata menyala, melompati pagar pembatas bersama beberapa pemuda lainnya. Mereka tidak lagi peduli dengan panitia atau pengawal yang mencoba menghalangi. "Turun kau dari panggung, beraninya menghina Kang Dedi di tanah kami," teriaknya lantang. Warga lain ikut menyerbu, membuat barisan santri yang berusaha melindungi Habib Bahar terdorong ke samping. Dari atas panggung, Habib Bahar masih mempertahankan ekspresi kerasnya, tetapi sorot matanya mulai berubah. Ia tetap berdiri tegak, menantang tatapan marah ratusan warga di hadapannya. Namun, ketika sebuah botol plastik melayang dan menghantam bahunya, ia sadar bahwa situasi benar-benar di luar kendali. Pengawalnya yang berjumlah sedikit berusaha menariknya turun untuk menyelamatkannya, tetapi kerumunan sudah terlalu dekat. Tiba-tiba, salah satu pemuda meloncat ke atas panggung dan langsung melayangkan pukulan ke arah Habib Bahar. Tinju itu mendarat telak di pipinya, membuatnya terdorong ke belakang. Sorakan warga pecah, diikuti gelombang serangan lain. Habib Bahar mencoba bertahan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia terjatuh ke lantai panggung, dikeroyok dari berbagai arah. "Astagfirullah, hentikan," seru seorang ustaz pesantren, mencoba menghentikan amukan massa. Namun, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk kekacauan. Beberapa santri berusaha menarik Habib Bahar dari himpitan warga, tetapi setiap kali mereka mendekat, mereka justru terdorong oleh amukan massa yang tidak terkontrol. Habib Bahar kini terkapar di lantai panggung, wajahnya berlumuran darah akibat pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Bajunya yang putih kini penuh noda merah dan sobek di beberapa bagian. Ia masih mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Pengawalnya yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan, sadar bahwa mereka tidak mampu melawan gelombang kemarahan warga yang sudah meledak. Beberapa warga yang masih memiliki kesadaran mencoba menghentikan serangan brutal itu. "Cukup, jangan bunuh dia," teriak seorang pria tua, tetapi kemarahannya tak cukup kuat untuk meredam lautan manusia yang menginginkan pembalasan. Bahkan, beberapa pemuda semakin brutal, menarik Habib Bahar ke tepi panggung dan mendorongnya ke bawah. Tubuhnya jatuh dengan keras, menghantam tanah berdebu di bawahnya. Di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar di kejauhan. Lampu-lampu merah biru berkelebat, dan sekelompok aparat kepolisian bersenjata lengkap segera memasuki area pesantren. Seorang komandan polisi berteriak menggunakan pengeras suara, "Semua mundur. Hentikan kekerasan ini sekarang juga." Beberapa warga mulai ragu, sementara yang lainnya masih berada dalam euforia kemarahan. Polisi bergerak cepat, membentuk barisan untuk menghalau massa dan menyelamatkan Habib Bahar yang kini hampir tidak sadarkan diri. Beberapa petugas medis yang dibawa polisi segera berlari mendekati tubuhnya, memeriksa kondisinya yang babak belur. Malam yang seharusnya menjadi malam ilmu telah berubah menjadi malam kelam, meninggalkan jejak kekerasan yang akan sulit dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Di kejauhan, Asep berdiri dengan napas terengah-engah, tangannya masih gemetar oleh adrenalin. Ia menatap tubuh Habib Bahar yang dikelilingi polisi dan petugas medis, lalu menoleh ke teman-temannya yang masih penuh amarah. Dia harus tahu akibat dari kata-katanya, gumamnya pelan, sebelum akhirnya melangkah mundur perlahan, menghilang di tengah kerumunan yang mulai tercerai-berai. Di bawah cahaya lampu sorot dari mobil polisi, tubuh Habib Bahar yang babak belur tergeletak tak berdaya. Nafasnya tersengal, darah segar masih mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Beberapa petugas medis bergegas mendekat, mencoba menstabilkan kondisinya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, kerumunan warga yang masih marah kembali bergerak, beberapa di antaranya berteriak menolak kehadiran polisi. "Jangan bawa dia pergi, dia harus bertanggung jawab atas ucapannya," seru seorang pria berbadan kekar, wajahnya masih memerah oleh amarah. Beberapa pemuda lainnya mengangguk setuju, masih dengan tangan terkepal. Polisi menyadari bahwa situasi belum sepenuhnya aman. Salah langkah sedikit saja, bentrokan bisa kembali pecah. Komandan polisi, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan raut wajah tegas, maju ke tengah kerumunan. Dengan pengeras suara, ia berbicara dengan nada tenang namun berwibawa. "Saudara-saudara sekalian, cukup, kami akan membawa Habib Bahar untuk diperiksa lebih lanjut. Jangan biarkan emosi menguasai kita semua." Meski sebagian warga mulai tenang, beberapa masih bersikeras menolak. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya teman-teman, itu dia tadi ya, sebuah berita yang mana Habib Bahar bin Smith ketika sedang melakukan ceramah ya, ada panggilan ceramah di Jawa Barat, ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan kedatangan Habib Bahar bin Smith. Lalu dalam narasi tersebut Habib Bahar dihadang dan ditanya dulu ya, kira-kira ceramahnya memprovokasi atau enggak. Setelah itu beliau ceramah ya, ketika Habib Bahar menyampaikan ceramahnya ya, ada seorang bapak-bapak ya bertubuh kekar ya teriak sambil suruh Habib Bahar turun dari panggung. Dan disitu pun Habib Bahar dalam narasi tersebut digebukin ya, intinya ditarik atau disuruh turun dari panggung ya. Dan disitu Habib Bahar diinterogasi, lalu polisi menanyakan tentang ceramahnya yang kontroversi itu ya, apa maksud dan tujuannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, tentang Habib Bahar di Kuningan, Jawa Barat, kalau nggak salah di Kuningan ya. Oke, itu dia informasi yang saya dapatkan ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.